Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua yang ada dimanapun. Pada malam kesempatan kali ini, saya ingin beredukasi bersama teman-teman. Namun, jika ada kesalahan kata atau kesalahan makna atau ada yang tidak berkenan buat teman-teman, teman-teman silakan komen di sini dan benarkan saya dan luruskan saya apabila ada kesalahan maksud ya teman-teman ya. Saya sebelumnya mohon maaf. Pembicaraan atau pembahasan kita kali ini itu adalah bersumber dari perjalanan spiritual saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya pernah melakukan tirakat ya teman-teman ya, tirakat berat ya teman-teman. Saya berpuasa muti dan akhiri dengan puasa berat, dan ketika itu saya secara tidak langsung memang tujuan saya untuk berdialog dengan bangsa jin ya teman-teman. Dan kebetulan kali itu yang datang adalah jin dari daerah Mesir dan berumur ratusan ribu tahun, bahkan nyaris nyaris 1 juta tahun ya teman-teman ya. Jadi pokok pembicaraan saya kali itu adalah membahas bahwa sebenarnya seperti apa dunia jin itu teman-teman. Seperti apa makna pekerjaan jin itu ya teman-teman. Jadi malam itu saya ketika saya melakukan ritual itu, saya hampir tidak makan ya teman-teman, hampir tidak makan makanan berprotein atau makan makanan berat atau makan makanan bernyawa ya teman-teman. Saya hanya makan nasi putih dan air putih ya teman-teman, tidak makan sayur atau apapun jenisnya selama beberapa hari saya melakukan tirakat itu. Jadi apa sebenarnya tujuan dari berpuasa ini teman-teman? Untuk kita membentukkan diri kita dengan dunia gaib ya teman-teman. Apa sebenarnya tujuan berpuasa itu? Dan apa perbedaan berpuasa beribadah ketika bulan Ramadan dengan berpuasa untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang gaib? Begini teman-teman perbedaannya. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah puasa yang tergolong ringan ya teman-teman ya. Dia hanya melemahkan fisik kita ya teman-teman ya, dengan tujuan untuk merasakan sengsara hidup yang kita merasakan kerendahan hati, kerendahan diri dari berpuasa tersebut, dan kita juga mengingat bahwa di luar sana ternyata seperti ini bagi orang-orang yang maaf ya, maksudnya belum makan beberapa hari, dan kita juga mulai meredakan diri kita dan melunakkan diri kita dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan. Cuman puasa itu berbeda ya teman-teman dengan puasa ritual untuk perjalanan gaib atau ritual gaib ya teman-teman. Jadi begini perbedaannya. Ketika kita berpuasa di bulan suci, berpuasa di hari-hari tertentu yang yang ibaratnya berhubungan dan agama ya teman-teman ya. Itu biasanya diawali dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore teman-teman ya, maghrib ya. Itu adalah puasa untuk uh, melatih ya teman-teman, melatih fisik kita ya teman, dan hanya melemahkan fisik, tapi belum melemahkan batin ya teman-teman. Intinya belum melemahkan batin. Nah, sementara kalau kita berpuasa untuk ritual ya teman-teman ya, itu kita dianjurkan untuk berpuasa berat ya teman-teman, berbeda sekali ya. Kita dianjurkan untuk berpuasa beberapa hari tanpa makan makanan bernyawa atau puasa-puasa yang tergolong berat ya teman-teman ya. Dan ketika itu saya berpuasa sampai beberapa hari saya mutih ya teman-teman, tidak memakan makanan bernyawa. Jadi disitulah tujuannya. Apa tujuannya teman-teman? Itu melemahkan fisik dan batin. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, kenapa lebih banyak perempuan yang kesurupan dibanding laki-laki? Pertama, karena perempuan selain fisiknya lemah, dia juga memiliki batin yang lemah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki meskipun dia lemah, tapi dia mempunyai batin yang tergolong cukup kuat. Disitulah mengapa jarang sekali laki-laki kesurupan dibanding perempuan. Jadi begini teman-teman, untuk mendekatkan diri atau membuka mata batin, kita harus mensucikan diri ya teman-teman. Contoh satu, ketika kita melakukan puasa seperti muti dan di akhir peti gini, otomatis tubuh kita itu akan kosong dari kotoran ya teman-teman. Kita nggak makan, kita nggak makan makanan yang bernyawa, intinya kita nggak makan makanan bernyawa, bahkan kita sedikit makan karena makanannya nggak enak. Dan pada diakhiri dengan puasa peti gininya itu biasanya tubuh kita, perut kita isinya kosong, dan tubuh kita tidak memiliki kotoran. Disitulah kita disucikan. Seperti apa suci? Seperti anak bayi. Anak bayi masih suci. Ya teman-teman, batinnya masih sangat lemah. Ketika batinnya masih sangat lemah, hati masih suci, maka bayi
itu secara umum mereka bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata ya teman-teman ya. Jadi begitulah dengan manusia. Bagaimana untuk orang yang punya fisik kuat dan batin kuat untuk bisa menembus dunia gaib? Itu adalah dengan melakukan ritual. Pertama, ritual puasa-puasa yang berat ya teman-teman ya. Puasa weton, puasa muti, dan masih banyak tergantung dengan golongan-golongan tersebut ya menamakan puasa itu apa. Jadi disitulah caranya. Disitulah bagaimana caranya kita sebagai orang yang kuat mental itu mendidik diri kita supaya menjadi lemah fisik dan lemah batin. Ketika batin kita sudah melemah, otomatis dunia gaib itu akan berbenturan. Jadi begini, yang saya rasakan dan yang saya terima dan yang saya alami ketika saya melakukan semua puasa itu dan diakhiri dengan puasa yang paling berat itu, saya merasa lemah ya teman-teman. Saya merasa hampir mati. Saya merasa lemah dan hampir sekali saya mati. Karena apa? Saya tidak makan dan saya tidak minum. Ya teman-teman ya. Ketika saya akhiri dan puasa petigen itu, saya tidak makan dan tidak minum. 1 harian penuh ya teman-teman. Ditambah lagi sebelumnya selama beberapa hari itu saya tidak makan makanan bernyawa ya teman-teman. Dan ketika puasa petigennya itu saya semakin lemah ya teman-teman. Semakin saya tuh apabila dikatakan itu saya hampir mati ya teman-teman. Nah, ketika kita berada di fisik yang nyaris mati ya teman, ini nyaris mati. Ibaratnya tuh sedikit lagi kalau kita 1 hari lagi kalau kita melakukan ritual petigen itu maka kita akan mati ya teman-teman ya. Karena kita kelaparan, kehausan segala macam ya teman-teman ya. Ditambah sebelumnya kita nggak makan makanan bernyawa seperti kalori segala macam yang itu sudah membuat kita sangat lemah sekali ya. Jadi ketika fisik dan batin kita lemah, disitulah mata kita terbuka dan disitulah ritual kita berhasil. Seperti contohnya orang yang sekarat atau hampir mati, maka mata dia akan terbuka, dia akan melihat malaikat, dia akan melihat makhluk ini, makhluk itu. Sama dengan manusia ya, manusia yang sehat, ketika dia mulai melemah karena ritual-ritual tersebut, maka dia bisa berbentur dengan alam gaib, alam sebelah ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa tujuan berpuasa itu? Tujuan berpuasa itu satu ya teman-teman ya. Kalau untuk berpuasa berat ya, untuk berpuasa ritual berat seperti berpuasa untuk mencari ilmu segala macam, kenapa dianjurkan berpuasa? Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa berbenturan dengan alam gaib. Ya teman-teman ya. Nah, ketika saya melakukan itu, saya didatangi oleh sebelum didatangi itu saya mendengar suara petir ya teman-teman ya. Saya menutup semua kamar saya dengan kertas, koran segala macam, saya tutup, saya gelapkan, saya taruh botol untuk pipis ya teman-teman ya. Saya taruh dupa segala macam. Ketika saat jam 1 malam, ketika saya memuncakkan ritual saya, itu saya mendengar suara petir. Jedar, saya merasa ada yang jalan di belakang saya, ular, kalajengking. Saya ngerasa seperti itu. Ketika saya pegang, saya panik, saya terbangun, dia hilang. Jadi mungkin guru saya bilang bahwa jangan kamu tertidur ketika melakukan ritual. Jadi dan malam itu ketika saya hampir tertidur, saya dibangunkan oleh makhluk-makhluk itu. Jadi ketika saya mulai tertidur, itu seperti yang menggerayang ya. Ketika saya sadar, saya bangun, saya periksa, nggak ada apa-apa. Dan yang terakhir saya dengar itu adalah suara petir. Suara petir itu sangat besar teman-teman. Padahal saya tanya ke orang tua saya setelah ritual itu selesai, tidak ada suara petir. Dan ketika itu juga, saya melihat dengan samar-samar di depan saya ada bayangan. Tetapi semakin saya fokus ke bayangan tersebut hilang. Tapi semakin saya meremkan mata saya, bayangan itu semakin terlihat. Terlihatnya di mana teman-teman? Di mata batin. Kalau mata kita secara totalitas itu tidak akan bisa menangkap fisik mereka, terkecuali satu, mata batin yang bisa menangkap fisik mereka. Jadi saya bertanya banyak terhadap dia. Sebenarnya apabila saya ingin merangkum semuanya, itu mungkin akan terlalu banyak. Yang satu yang saya tanyakan, apakah manusia seperti saya bisa menembus alam gaib, atau bisakah saya memasuki alam kalian? Kata dia tidak akan bisa. Ada tabir yang sangat sulit untuk ditembus apabila manusia ingin memasuki alam mereka. Jadi apabila ada yang berkata bahwa saya masuk alam mereka segala macam, itu menurut saya, menurut pribadi saya teman-teman, itu mustahil. Dan yang kedua saya tanya, apakah manusia pernah melihat wujud jin, wujud kalian dengan wujud yang sebenar-benarnya? Mereka menjawab seperti ini. Saya bersumpah demi Tuhan kamu, dia bilang, bahwa manusia sejak zaman Adam sampai detik ini, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat wujud kami. Satupun dari mereka tidak pernah ada yang melihat wujud kami dalam bentuk sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya. Kemudian saya tanya,
Beberapa spiritual mengatakan bahwa wujud kamu seperti ini, dilukiskan seperti ini, atau berbentuk seperti ini, atau berwajah seperti ini, atau kalian tinggi besar segini. Dia bilang itu kami memanifestasikan segala sesuatu kami ke wujud apa yang mereka sukai, menggunakan sihir dia mereka. Jadi mereka tuh berkata bahwa kami tidak menunjukkan wujud kami, tapi kami menyihir mata mereka dan membentuk apa yang ada di visualis mereka supaya membentuk apa yang ada di bayangan mereka. Jadi ibarat kata begini, saya jin, di situ manusia. Bukan saya yang menampakkan jin itu di mata manusia tersebut, tetapi saya menyihir mata manusia tersebut dengan sihir saya supaya memvisualisasikan apa yang ditakutkan oleh dia dan menjadi suatu bentuk kenyataan. Tapi apabila jin tersebut menunjukkan dirinya, itu menurut saya ada beberapa yang menunjukkan dirinya ya teman-teman ya, tapi apa yang mereka tunjukkan dirinya itu tidak sesuai dengan bentuk mereka sebenar-benar. Jadi mereka berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang pernah melihat wujud kami dari zaman Adam hingga zaman detik ini yang melihat wujud kami sebenar-benarnya, melainkan dalam wujud yang tidak sebenar-benarnya, yaitu memvisualisasikan diri mereka ke bentuk yang lain. Terus saya tanya, jadi wujud kalian seperti apa? Dia hanya menunjukkan diri cirinya. Wujud kami itu kecil. Wujud kami itu sangat kecil. Wujud kami itu sedengkul manusia dewasa. Wujud kami itu sangat kecil. Hidung kami itu sangat pesek, bahkan tidak punya hidung, hanya lubang, kata mereka itu. Mata kami itu tidak mempunyai kelopak, ya teman-teman ya. Kepala kami itu semua gundul, ya teman-teman ya. Kami tidak mempunyai kelamin, mereka berkata. Tetapi kami mempunyai hawa nafsu. Dan apabila kami bercumbu, maka apa yang kami lakukan tersebut itu tidak seperti apa yang manusia lakukan ya teman-teman. Saya ingin mencoba bertanyakan lebih detail seperti apa, tapi saya tidak mendapatkan jawaban dari mereka mengenai hubungan seks para jin ya. Cuma dia pernah berkata pada saya bahwa anak yang mereka lahirkan itu akan mendewasa dalam hitungan waktu 3 hari. Dalam waktu hitungan 3 hari, maka sang jabang bayi itu akan berubah menjadi langsung menjadi dewasa ya teman-teman. Itu saya juga sebenarnya kurang begitu yakin apa yang dibicarakan sama jin ini, karena saya menyadari bahwa jin ini adalah makhluk pembohong ya teman-teman. Dan ketika saya melakukan ritual itu, saya hanya dalam batin ya teman, saya bilang iya. Jadi saya tidak berbicara dengan suara gitu ya, saya hanya apa yang saya tanyakan di dalam hati saya itu tiba-tiba seperti ada yang membisikkan dalam kuping saya dan terdengar di batin saya. Jadi tidak ada komunikasi bersuara, dia bersuara atau tidak ya teman-teman. Kemudian saya tanya, bagaimana wujud cara bekerja kalian itu untuk membantu manusia atau untuk mewujudkan diri ke manusia? Dia berkata pada saya, ketika manusia takut dengan kami, maka situ kami menang, kata jin tersebut. Seperti ini teman-teman. Dia bilang, manusia itu mempunyai proteksi alami, yaitu adalah Tuhan. Ketika manusia mempunyai proteksi alami, maka makhluk gaib tidak akan bisa menampakkan dirinya. Tapi ketika manusia itu telah takut terhadap makhluk tersebut, maka ketakutan mereka terhadap Tuhan itu kalah. Mereka lebih takut pada jin. Nah, jin ini akan merasa bahagia. Karena apa? Ternyata dia lebih takut pada saya daripada pada Tuhan. Maka ketika itu terjadi, jin itu menyerap energi manusia. Dan menjadikan sihir mereka menjadi kenyataan apa yang divisualisasikan manusia. Kemudian mereka memanifestasikan bentuk tersebut ke wujud yang dapat dilihat oleh si manusia tersebut. Kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana cara kerja kalian? Seperti kalian membuat seseorang kebal, atau kalian membuat seseorang jatuh cinta pada lawan jenis. Jadi mereka itu apabila dengan kekebalan, mereka itu akan menyelimuti tubuh kita ketika kita dalam keadaan terpepet. Ya teman. Jadi ketika seseorang ingin membacok kita, di situ mereka langsung mengibaskan sayapnya, mengibaskan tangannya, menghalau tubuh si majikan itu, dan tiba-tiba manusia tersebut menjadi kebal. Dan saya tanya lagi, bagaimana jika kalian ingin menyantet seseorang atau menyantet seseorang? Mereka berkata, kami melakukan semua itu dengan tumbal, dengan bayaran, tapi bayaran tersebut adalah dosa. Saya mau melakukan tugas saya untuk membunuh seseorang dengan sihir. Cuman yang saya inginkan adalah bayaran adalah dosa. Kata dia begitu.
Ketika manusia berbuat dosa, maka apapun yang diminta oleh manusia tersebut itu pasti akan dilakukan oleh jin tersebut. Jadi jin tersebut adalah bayarannya dosa. Untuk apa? Untuk menemani mereka di neraka nanti, teman-teman. Seperti itu. Ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk sihir ya, yang saya ucapkan ini sihir ya teman-teman ya, bukan hodam ya teman-teman. Jin dengan hodam itu berbeda. Nah, jadi ketika dia ingin melakukan sihir tersebut, dia akan meminta kepada si manusia tersebut, saya meminta dosa. Saya ingin kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, saya akan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kata jin itu tersebut begitu. Kemudian itu yang saya telaah ya teman-teman ya. Seperti saya bilang, saya sebenarnya tidak ingin mempercayai apa yang diucapkan sama jin tersebut, karena menurut saya jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dipercaya. Cuman apa yang saya ingat dibicarakan oleh dia, saya uraikan lagi di sini. Kemudian apalagi saya tanya, apalagi mengenai pelet yang membuat seseorang jatuh cinta dengan lawan jenis atau sesama jenis, bagaimana cara kerjanya? Saya tanya. Ya, seperti yang saya pernah kata jin tersebut, seperti yang tadi saya uraikan terhadapmu, menggunakan sihir, yaitu membuat pandangan lawan jenis terhadap target yang mengubah si majikannya ini menjadi tampak indah di mata si target. Seperti itu teman-teman ya. Jadi si jin ini bekerja dengan cara menyulap mata si target sehingga melihat si majikannya terlihat indah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti menyirap ya teman-teman ya. Sihir itu seperti menyirap ya teman-teman ya. Misalkan seperti saya jin ya, misalkan orang di situ adalah target dari majikan saya. Saya menyirap matanya. Wahai perempuan, jadikanlah majikan saya ini indah di matamu. Meskipun majikannya ini kemungkinan besar mungkin jelek ya teman-teman ya. Tapi sihir itu membuat majikannya ini terlihat menarik. Tidak tampan teman-teman. Di mata si perempuan itu tetap tidak tampan. Tetapi mempunyai karisma, aura atau daya tarik tertentu yang membuat si perempuan ini terlihat menempel. Misalkan seperti entah aromanya dari si laki-laki ini, atau karismanya, atau gerak-geriknya, itu yang membuat si wanita tersebut seperti, kok tiba-tiba aku suka melihat dia gitu. Jadi seperti wanita tuh seperti kayak bingung juga ya, apa yang saya suka, tapi saya tertarik dengan gelagat dia gitu, atau dengan tingkah laku, atau dengan harum wangi segala macamnya. Jadi begitulah ya teman-teman. Seperti itu. Saya tanyakan lagi, apakah yang Anda ajarkan ini, maksud saya ke si jin ini ya teman-teman, saya tanyakan, apakah yang Mbah ini ceritakan semua ini dapat saya percaya? Si jin itu berkata, itu hak kamu. Itu hak kamu. Kalau kamu yang percaya pada saya, silakan. Kalau tidak, silakan. Banyak sebenarnya yang saya bahas itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Misalkan seperti segitiga bermuda, seperti apa kerajaannya di mana. Dia bilang bahwa kerjaan saya itu adalah di langit, dibilang di awan, dibilang di macam-macam ya teman-teman ya. Di laut, di bawah laut, mereka bilang seperti itu. Dan saya bilang, dan saya tanya, secepat apa kalian? Dia bilang saya lebih cepat dari hitungan detik kalian. Saya bilang ya. saya katakan 50% dari apa yang Mbah katakan saya percaya. Tapi 50% lagi saya tidak percaya. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman ya. Jin dengan hodam itu menurut saya itu berbeda. Setiap benda, setiap batu itu memiliki hodam. Ya teman-teman ya. Manusia memiliki hodam atau bisa disebut juga dengan korin. Jadi antara hodam dengan jin itu berbeda. Bahkan saya tanyakan lagi sama si jin ini, apakah Anda mengetahui korin? Ketika saya bertanya, saya masih awam ya teman-teman ya. Saya pikir hodam dan korin itu sama. Saya tanya, bagaimana pendapat Mbah mengenai korin? Korin, dia bilang, saya tidak mengenal korin. Kata si jin tersebut, saya tidak mengenal korin, dia bilang. Saya tidak bisa melihat korin, bahkan dia bilang. Korin itu mempunyai wujud yang lebih halus dari saya, dia bilang. Apabila memang saya dibuat dari api, maka dia terbuat dari putihnya api. Maka bagaimana saya bisa melihat, dia bilang. Oh, saya baru tahu di situ teman-teman. Saya baru sadar di situ. Ternyata memang korin itu berbeda dengan bangsa jin gitu.
Bahkan jin pun mempunyai korin ya teman-teman, pendamping ya teman-teman. Sama seperti mustika, benda-benda bertuah, mereka mempunyai korin ya teman-teman ya. Bukan jin ya teman-teman ya, enggak. Mereka itu korin ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, ah kamu punya benda bertuah, berarti kamu musyrik. Enggak dong teman-teman. Yang bisa dikatakan musyrik itu adalah ketika seseorang menggunakan bekerja sama dengan jin untuk mencari kekayaan atau merugikan seseorang atau menyihir seseorang dengan maksud kekayaan. Menurut saya itu adalah perbuatan musyrik, percaya. Tetapi kita tidak menggunakan itu ya. Kita tidak mengambil kekayaan dari benda tersebut. Tapi kita mengambil manfaatnya untuk diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang saya maksud itu adalah berbeda ya teman, sangat berbeda ya. Ibaratnya mustika ini adalah seperti helm. Kalau helm ini kita percayakan bahwa dia yang menyelamatkan kita dari kecelakaan, tentu saja helm tersebut kita sebagai menjadi musyrik. Karena yang kita percaya bukan Tuhan, tapi helm tersebut yang menyelamatkan kita. Itu akan menjadi musyrik. Sama dengan mustika ya teman-teman. Mustika itu adalah suatu media ya teman-teman, atau syariat aja ya teman-teman ya. Jadi tidak mengandung unsur-unsur yang mengandung cerobohan atau memperkaya diri atau merugikan orang ya teman-teman. Karena yang kita gunakan ini adalah bendanya yang bertuah, yang memiliki manfaat ya teman-teman ya, dengan korinnya tersebut, bukan jin ya teman-teman. Ini berbeda ya teman-teman. Jadi setiap benda atau apapun yang tercipta di muka bumi ini itu pasti memiliki korinnya masing-masing. Itu menurut saya. Apabila saya ada salah kata atau ucapan-ucapan yang kemungkinan besar menyeleneh atau tidak sesuai dengan apa yang dipikiran teman-teman, mohon luruskan saya. Karena semua ini saya dapat dari sumber-sumber dari jin tua yang berdialog dengan saya. Saya juga seperti saya katakan, dari ucapan dia nggak 50% ya, bahkan 30% saya percaya, sisanya saya nggak percaya. Karena bagaimanapun jin itu adalah makhluk pembohong ya teman-teman ya. Saya hanya ingin menguraikan saja, apabila memang ada manfaatnya diambil, apabila tidak ada manfaatnya mohon maafkan saya dan jangan diambil. Gitu dia. Kita akhiri saja teman-teman ya, kita akhiri saja teman-teman untuk pembahasan malam ini. Moga-mogahan bagi teman-teman ini bermanfaat ya teman-teman ya. Apabila tidak bermanfaat ya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau gitu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.